Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang skala. Gimana cara menentukan skala, gimana cara menentukan jarak pada peta, dan gimana cara menentukan jarak sebenarnya. Oke, 3 komponen itu yang akan kita pelajari pada video kali ini. Oke, berarti ini nanti kalau kita mau belajar tentang skala, kita akan berhubungan dengan apa itu yang namanya jarak pada peta, dan selanjutnya ada jarak sebenarnya, ya, jarak sebenarnya. Nah, sebelum itu skala itu sering kita temui di mana? Ya, skala itu sering kita temui di yang pertama otomatis ya di peta, ya. Di peta, teman-teman pasti sudah tahu apa itu peta. Terus skala juga digunakan pada globe, ya. Globe ini yang sering banget menggunakan peta. Bukan sering lagi, tapi pasti menggunakan peta. Nah, terus gimana sih sebenarnya konsep dari skala itu? Jadi misalkan skala pada peta itu menunjukkan angka 1 banding 10.000. Nah, ini berarti yang dimaksud dengan skala 1 banding 10.000 itu adalah yang ini. Bentar, jadi yang ini berarti 1 cm pada peta. Jadi ketika kita mengukur jarak pada peta itu menggunakan penggaris dan ternyata ukurannya itu 1 meter 1 cm, maaf, itu sama dengan 10.000 cm pada jarak sebenarnya, ya. Berarti ini 1 cm pada peta, yang ini 10.000 jarak sebenarnya. Oke, gini. Nah, terus ini nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Nah, pada skala ini kita punya yang namanya itu segitiga ajaib, ya. Namanya segitiga ajaib. Ini S, terus ini JP, terus yang ini itu JS, dimana S itu adalah skala, terus JP itu adalah jarak pada peta, dan JS itu adalah jarak sebenarnya. Oke. Nah, terus gimana, apa hubungannya dengan segitiga ajaib ini? Oke, nah, kalau kita mau menentukan S itu berarti ini JP dibagi JS, ya. Terus kalau mau menentukan JS berarti ini JP dibagi dengan S. Terus kalau mau menentukan JP itu berarti S dikali dengan JS. Berarti ini kalau seandainya saya tulis satu persatu, S itu diperoleh dari JP per JS. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau mau menentukan JP berarti ini S dikali JS. Kalau mau menentukan JS ini berarti JP dibagi S. Oke, ini ya. 3 hal ini yang akan kita gunakan. Oke, contoh langsung aja ya. Contoh misalkan, jarak pada peta, jarak pada peta itu misalkan 3 cm, ya. Ada peta, kita ukur, ternyata jaraknya itu 3 cm. Misalkan ini jarak dari Banyuwangi ke mana? Ke Malang misalkan.
Ya, jarak dari Banyuwangi ke Malang pada peta itu 3 cm. Terus jarak sebenarnya jarak sebenarnya jarak sebenarnya dari Banyuwangi ke Malang itu misalkan berapa ya? 36 kilometer. Makanya lebih ya, 3.600 atau 360 kilometer. Ya, ini jarak sebenarnya dari Banyuwangi ke Malang. Nah, sekarang pertanyaannya itu berapakah skalanya? Berapakah skalanya? Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya kita pakai yang ini. Ya, cara ngitungnya kita pakai yang ini. Berarti ini jawabnya itu berarti S itu sama dengan JP per JS. Nah, kita lihat tandanya ini tandanya masih kilometer ya, biar gampang itu kita rubah ke sentimeter. Berarti ini 360 kilometer itu sama dengan berapa? Berarti ini 360 km ke cm itu turun berapa tangga? Kilo, hekto, deka, meter, desi, senti. Turun 5. Kalau turun 5 berarti itu nolnya tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jarak dari Banyuwangi ke Malang sebenarnya itu adalah 36 juta cm. Nah, kita masukkan aja JP-nya kan sudah diketahui. JP itu adalah jarak pada peta ya. Berarti ini adalah JP. Kalau yang ini itu JS ya. Berarti JP-nya itu 3, terus JS-nya itu 36 juta. Terus skalanya berapa? Nah, kita bagi aja, kita sederhanakan. Berarti ini ada 3 bisa dicoret, 36 bisa dicoret, ini sisa 12 ya. Berarti ini tinggal 1/12 juta. Sehingga skala dari Banyuwangi ke Malang itu adalah berapa? Jadi skala dari Banyuwangi ke Malang itu adalah 1/12 juta. 1 per itu berarti kita bisa menuliskan 1/12 juta. 1/12 juta. Gitu ya. Ini untuk menentukan skala. Nah, terus lanjut contoh yang kedua. Misalkan kita diminta untuk menentukan jarak pada peta. Ya, berarti yang tadi itu saya tuliskan lagi segitiga ajaibnya. Di sini S, terus ini JS, ini JP. Kalau mau menentukan JP gimana? JP itu berarti skala dikali dengan jarak sebenarnya. Misalkan skala yang kita pakai skala yang dari Banyuwangi ke Malang, berarti ini skala 1/12 juta ini berlaku pada skala yang dimaksud itu gitu. Misalkan ini skalanya menggunakan skala Jawa Timur gitu, berarti skala dari Jawa Timur seluruh area di Jawa Timur itu menggunakan skala ini 1/12 juta gitu. Nah, misalkan ini yang diketahui adalah skalanya ya, ini contoh misalkan skala atau S, atau saya tulis lengkap skalanya sama dengan 1/12 juta. Oke, skalanya 1/12 juta. Terus jarak sebenarnya, misalkan jarak sebenarnya dari mana ke mana? Jarak sebenarnya dari misalkan Surabaya ke Mojokerto. Nah, jarak sebenarnya dari Surabaya ke Mojokerto itu adalah
misalkan 480 kilometer. Nah, kita diminta untuk menentukan jarak pada petanya ini berapa. Itu. Nah, cara jawabnya gimana? Cara jawabnya kita pakai ini. JP sama dengan S kali JS, atau skalanya berapa dikalikan jarak sebenarnya berapa. Oke, berarti ini jawabnya tadi kan JP itu sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Oke, skalanya itu adalah 1/12 juta. Ini bisa kita tuliskan 1 per gitu ya. 1/12 juta. 1/12 juta dikali jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya berapa? 480 km. Nah, padahal yang ini tadi kalau untuk skala itu satuannya cm. Ya, walaupun tidak ditulis, ini satuannya cm. Berarti ini biar gampang kita rubah aja yang 480 km menjadi cm. Berarti berapa? Ini 480 km ke cm turun 5, berarti ini tambah 5, 1 2 3 4 5, berarti ini 48 juta cm. Berarti ini jarak sebenarnya adalah 48 juta cm. Nah, ini tinggal coret aja nih, 12 dan 48, berarti ini sisa 4. Sehingga jarak pada petanya itu berapa? Ini bisa kita coret ya. Ini bisa kita coret, ini juga bisa kita coret. Jadi jarak pada petanya tinggal 4 ini. Berarti ini 4 cm. Jadi ketika kita mengukur menggunakan penggaris pada peta Surabaya ke Mojokerto itu adalah jaraknya 4 cm. Nah, ini jarak jarak pada peta. Nah, terus lanjut, kalau mau menentukan jarak sebenarnya ya, berarti jarak sebenarnya itu diperoleh dari jarak pada peta dibagi dengan skala. Nah, hati-hati untuk yang ini, untuk yang jarak sebenarnya itu sering keliru ya. Jadi misalkan tadi itu jarak, contoh soal ya, contoh soal, misalkan jarak pada peta itu berapa? 5 cm. Terus skalanya itu misalkan 1 banding, dibuat sama aja 12 juta gitu ya. Misalkan skalanya itu 1/12 juta. Nah, ini kita diminta untuk menentukan jarak sebenarnya. Cara menentukan jarak sebenarnya itu ini, JS sama dengan JP per S. Berarti ini jawabnya itu JS sama dengan JP per S. Nah, kelirunya gimana? Seringnya keliru itu jarak pada petanya kan 5 cm per. Nah, teman-teman itu kadang-kadang masih bingung, ini tetap ditulis 1/12 juta gini. Nah, ini sering membingungkan ya. Jadi biar gampang, ingat 1 banding itu bisa dituliskannya itu 1 per ya. Berarti ini bisa saya tulis menjadi 1 per 12 juta. Oke, ingat, kalau ada bentuk seperti ini, jika penyebutnya itu berbentuk pecahan, berarti ini sama dengan dikalikan terus dibalik ya. Berarti ini yang dibalik itu yang 1/12 juta. Berarti kalau dibalik menjadi 12 juta per 1. Kalau 12 juta per 1 itu sama dengan 12 juta. Berarti ini 5 dikali dengan 12 juta per 1 ya, sama dengan 12 juta per 1 sama dengan 12 juta. Berarti ini tinggal 5 kali 12 saja, berapa? Ini 60, terus nolnya tetap 36 ya. Berarti jarak sebenarnya itu adalah 60
juta. Tapi masih sentimeter ya, ini masih sentimeter. Umumnya kalau jarak sebenarnya itu perlu kita konversi ke satuan yang lebih umum untuk menyatakan jarak. Kalau jarak antar kota berarti menggunakan kilometer. Nah, kalau kilometer berarti ini dari sentimeter ke kilometer naik 5. Kita berarti nolnya ini coret 5. 2, 3, 4, 5. Berarti jarak sebenarnya itu adalah 600 kilometer gitu ya. Oke. Jadi ini adalah beberapa contoh soal dari skala ya, cuma 3 ini: menentukan jarak sebenarnya, menentukan jarak pada peta, dan menentukan skalanya berapa ya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian yang ingin mempelajari tentang skala. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.